Kitabul Haid. Jadi tentang apa ini? Tentang haid. Kita sudah lewati semua itu. Ya, tapi ini penting untuk kita ketahui ya. Apa yang Al-Quran katakan, apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentang haid. Di kitab nomor 6, namanya Kitabul Haid. Kitab Haid. Qala wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya tentang mahid. Qul huwa adza, katakanlah dia adalah adza, penyakit. Fa'tazilun nisaa, maka hindarilah wanita-wanita fil mahid, di mahidnya itu. Wala taqrabuhunna hatta yathurun, jangan kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Sebelum mereka bersuci. Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari arah di mana kalian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa nih sebenarnya yang perlu untuk di ini ya, perlu untuk difahami. Ini waqau ila qawlihi wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu tuh ayatnya ya, di surah Al-Baqarah berapa itu? Surah Al-Baqarah ayat 222. Ya. Jadi ibu kalau baca terjemahnya di Al-Quran terjemah Kemenag, itu pasti artinya mereka bertanya, atau mereka bertanya kepadamu tentang haid. Dalam bahasa Arab kata mahid, ada mim di awal, itu artinya 3. Ya, apa saja tuh artinya? Ya, pertama artinya haid. Yang kedua, tempatnya keluar haid. Yang ketiga, zaman keluarnya haid. Tuh, maka dipilih kata mahid itu untuk 3 makna tersebut. Tuh. Tapi yang jelas haid itu berbeda dengan mahid. Kalau haid itu darah yang keluarnya itu. Darah yang keluarnya itu disebut haid. Ya, keluar setiap bulan. Ya, asalnya memang itu kan sel telur. Sel telur tidak dibuahi, maka dia membusuk. Ya, rontoklah dia saatnya ya, rontoklah dia karena tidak dibuahi. Kalau dibuahi jadi anak, jadi bayi. Begitu. Tuh, maka bagi orang yang sudah tidak ada sel telurnya, tidak ada haid, menopause dia. Ya. Tapi di kitab-kitab itu ada disebut ya, bahwa orang hamil tidak haid. Kenapa? Karena sel telurnya menjadi makanan janin itu. Menjadi makanan janin itu yang apa namanya? Mempercepat pertumbuhan janin dalam perut. Karena itu protein luar biasa. Ya, saya ingat istri saya terakhir sebelum meninggalkan keluarga, itu dia katakan, dokter angkat tangan. Karena kanker payudara ini sangat ganas sekali. Ya, obatnya kalah sama makanan kankernya. Makanan kankernya itu sel telur. Jadi itu yang bikin cepat besar sekali. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pendek kata ini beda antara haid dengan mahid dalam bahasa Arab.
Ma dalam bahasa Arab itu bisa artinya tempat seperti masjid tempatnya sujud. Jadi mahid tempatnya haid. Tempatnya haid keluar itu. Ya, ya farji perempuan ya atau kemaluan. Oh, itu ya. Yang jelas tempatnya haid itu ya bukan ya satu packing, satu pak itu tempatnya haid itu. Ya daleman dan zamannya haid. Jadi kalau misalnya majelis, masjid, majelis tempat duduk, masjid tempat sujud. Tuh, tapi ada ya yang ma artinya tempat, artinya zaman. Ya. Misalnya fi maq'adihi bisa di tempat duduknya atau di saat duduk, di zaman duduknya. Baik. Jadi yas'alunaka 'anil mahid itu paling enak artinya adalah mereka bertanya kepadamu tentang tempatnya haid. Yang jelas disebut tempatnya haid saat haid. Maka jawabnya, qul katakan hai Muhammad, huwa dia adzan adalah penyakit. Kenapa disebut penyakit? Karena bau. Ya, karena bau kotor. Maka disebut penyakit. Ya, terkadang perempuan yang haid merasakan sakitnya keluar haidnya itu. Atau banyak dari perempuan merasakan itu. Ya, yang menjadikan emosinya tidak stabil. Ya, saat haid ada yang maunya marah terus, emosinya jadi tidak stabil. Tuh, maka seorang hakim wanita dilarang memutuskan perkara saat dalam keadaan haid, dalam keadaan menstruasi. Begitu di dalam Islam. Ya, kenapa? Karena emosi tidak stabil. Ya, gitu ya. Jadi dia adalah penyakit. Apakah penyakit itu penyakit berat? Itu penyakit yang sifatnya disebutkan la yadurrukum illa ada. Tidak membahayakan kalian kecuali ada sakit aja. Jadi penyakit sedikit. Penyakit yang tidak membahayakan. Tapi itu tafsiran ya, tafsiran. Nah, disebut penyakit karena itu membahayakan apabila ada dilakukan satu perlakuan yang biasa dilakukan saat tidak haid. Maka Allah katakan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah istri-istri fil mahid, di mahidnya, tempat haidnya. Bukan saat haid dijauhi. Ya, ini kan asalnya ya, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang apabila istrinya haid, mereka keluarkan istrinya dari rumahnya. Tidak dikasih makan atau tidak diajak makan bersama. Dianggapnya setan. Ya, jadi sahabat-sahabat bertanya. Ya, tanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, turun nih ayat. Tuh, jadi fa'tazilun nisa'a fil mahid, maka jauhilah istri-istri itu fil mahidi, di mahidnya, di tempat haidnya saja. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ya, lakukanlah apa saja dengan istri itu kecuali nikah. Maksudnya kecuali bersetubuh. Yang itu jangan. Ya, karena bagian yang terkena haid itu, tempatnya haid itu tuh yang bermasalah. Karena ada kotor. Ya, tidak baik untuk perempuan, tidak baik untuk laki-laki juga kotor. Ya. Lalu Allah katakan wala taqrabuhunna hatta yatuhurn. Janganlah kalian mendekati mereka sehingga atau sebelum mereka suci. Nah,
Hatta yathurun itu ada yang membaca hatta yatahharna. Asalnya yatatahharna. Ya, asalnya yatatahharna. Sebelum mereka bersuci. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ya. Yathurun itu artinya mereka suci. Tapi ada yatahharna. Asalnya yatahharna. Itu qiraah ya. Sebelum mereka bersuci. Jadi bukan sudah suci, belum bersuci, boleh enggak. Ya. Bersuci dulu. Sudah suci, bersuci. Maksudnya suci dari haid-haidnya sudah enggak ada, udah bersih. Bersuci. Ya, mandi besar. Fa'idha tatahharna, maka apabila mereka sudah bersuci, sudah mandi besar, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya. Maka datangilah mereka dari arah di mana, atau campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suka bersuci. Ya. Al-Baqarah ayat 222. Itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini jelas ya. Jelas. Apakah mereka tapi ini dari sastra ihtibak ya. Misalnya wala taqrabuhunna hatta yatuhur. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sebelum mereka bersuci. Jadi ada lafaz yang tersirat di situ. Janganlah kalian mendekati istri-istri kalian di mahidnya, di tempat haidnya. Semuanya boleh, tapi di tempat haidnya jangan. Oh, maka Aisyah katakan dulu ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau berhubungan dengan saya dalam keadaan haid, itu saya buka semua kecuali bagian antara pusar dan lutut, itu diikat. Ya, begitu. Baik. Itu maknanya hatta apa namanya? Maknanya hatta yathur ya. Baik. Itu tentang babnya ya, tentang ayat tadi. Terus bab nomor satunya di Kitabul Haid adalah babu kaifa kana badul haidi. Ini bab tentang bagaimana itu haid permulaannya. Permulaan haid itu seperti apa? Ya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk putri-putri atau anak keturunan Adam yang perempuan. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan kana awwalu ma ursilal haidu ala bani Israil. Adalah pertama kali haid itu dilepas atau diutus itu kepada Bani Israel. Wa hadithun Nabi aksar. Tetapi hadis Nabi itu lebih banyak, maksudnya lebih sempurna dari itu. Itu ya. Apa itu maksudnya?
Maksudnya begini. Ini Imam Bukhari ini bikin judul ya untuk orang yang membaca belajar dengan baik. Ya. Supaya apa? Supaya memahami ini makna nih. Memang ada ya sebagian orang mengatakan bahwa awal mula haid itu diutus atau dikirimkan kepada Bani Israel. Tuh, maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Apakah sebelum Bani Israel wanita tidak haid? Ya nggak mungkin. Ya itu tidak mungkin. Ya. Baik, jadi apa nih maksudnya? Maksudnya begini. Ini ada hadis ya. Hadis yang mengatakan begini. Memang dari Ibnu Mas'ud ya. Dari Ibnu Mas'ud, jadi Abdul Razak mengeluarkan atau meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih. Yang mengatakan kana rijalu wan nisa. Dulu laki-laki, perempuan, para suami, para istri fi Bani Israel, di Bani Israel yusalluna jami'an, ya, mereka sholat itu bareng, laki perempuan campur. Fakanatil mar'atu tatasyarrafu lirrajul. Ya, dan apa namanya? Perempuan itu mendampingi suaminya. Fa'alqallahu alaihinnal haidha. Lalu Allah lemparkan kepada mereka haid. Wa mana'ahunnal masajida. Dan Allah melarang mereka masuk masjid-masjid. Ya, dan Abdul Razak mengeluarkan juga hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Oke ya, jadi ini difahami sebagai pertama kali ada haid itu di Bani Israel. Hadis ini nih secara sekilas saja. Oh ya. Nah, maka Imam Bukhari mengatakan wa haditsun nabi ashmal. Hadis Nabi itu lebih mencakup, atau aksar itu lebih banyak, lebih mencakup dari ini. Tuh, bahwa wanita-wanita Bani Israel termasuk putri-putri dari anak cucu Adam itu termasuk. Tapi bahwa permulaan haid itu di Bani Israel keliru. Ya. Kenapa? Hadisnya atau ayat dalam surah Hud ayat 71 itu berbicara tentang kisah Ibrahim bersama malaikat-malaikat yang mengunjunginya. Allah mengatakan wamra'atun qa'imatun fadhahikat, dan seorang istri dari Ibrahim berdiri mengikuti pembicaraan Ibrahim bersama tetamunya dari malaikat yang Ibrahim tidak kenal itu. Ya, mendengar perbincangan mereka bahwa mereka diutus oleh Allah hendak memunahkan kaum Lut, maka perempuan tadi fadhahikat. Dhahikat maknanya dua.
satu tertawa, satu haid. Tuh, maka dipilih makna yang kedua, makna haid. Kenapa? Karena redaksinya setelah itu mengatakan fabasyarnaha bighulamin halim. Maka kami kasih kabar gembira istri Ibrahim itu akan dapatnya seorang anak yang bijaksana. Ya, yang kemudian Allah kasih nama Ishak. Setelah Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Dua-duanya Allah kasih nama. Ya, jelas ini kisah haidnya istrinya Nabi Ibrahim itu lebih dulu daripada Bani Israel. Bani Israel itu anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu cucunya Nabi Ibrahim dari anaknya Ishak. Ya, itu. Jadi bagaimana itu? Bagaimana itu untuk mengkompromikan antara ayat ini dengan hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah tadi? Cara mengkompromikannya adalah bahwa pertama kali urusan haid itu dibakukan, tidak boleh perempuan itu ikut beribadah di masjid, di tempat ibadah khusus, itu dimulai dari Bani Israel. Ya, jadi bukan haidnya dimulai dari Bani Israel, sebelum Bani Israel haid. Ya. Bahkan Imam Hakim dan Ibnul Munzir dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, mereka mengeluarkan hadis di mana Ibnu Abbas mengatakan inna btida al-haidhi kana ala Hawa. Sesungguhnya dimulai haid itu ya terhadap diri Hawa, Siti Hawa, ba'daan uhbitat minal jannati. Ya, setelah Hawa diturunkan dari surga. Ya. Jadi wa idza kana kadzalika fabanatu Adam banatuha. Jadi kalau begitu putri-putrinya Adam, anak cucunya Adam ya anak cucunya Hawa juga. Ya. Itu. Ya. Baik, sekarang kita di hadis nomor 294. Ya, atrofnya banyak sekali ini. Imam Bukhari meriwayatkan hadis di bab al-amru bin nufasai idza nufisna. Ya, perintah berkenaan dengan wanita-wanita yang sedang nifas. Ya, Imam Bukhari dengan sanadnya dari Qasim ia mengatakan sami'tu Aisyata. Aku mendengar Aisyah. Taqulu ia mengatakan kharajana la nara illal hajja. Kita keluar, kita tidak melihat kecuali haji. Jadi keluar, itu tujuannya cuma satu, mau haji saja. Falamma kunna bisarifa. Itu, ya begitu kita sampai di Sarif, ya satu tempat antara Mekah, Madinah dan Mekah. Itu aku haid. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengunjungi saya dan saya menangis. Dalam keadaan saya menangis. Qala malaki anufisti? Kenapa kamu? Apakah kamu
kamu haid, nufis itu artinya dalam keadaan keluar darah. Qultu na'am qala inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah perkara yang sudah Allah tetapkan untuk putri-putri dari anak cucu Adam. Faqdi ma yaqdil hajj. Ya, maka lakukanlah semua yang dilakukan oleh orang haji. Ghaira an la tatufi bil baiti. Ya, hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah. Qalat wa dhahha Rasulullah. Aisyah mengatakan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban an nisaihi bil baqar. Ya, untuk untuk istri-istrinya dengan sapi. Jadi ini ya haid berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan manasik. Jadi apa yang tidak boleh untuk orang yang haji dalam keadaan haid cuma tawaf saja. Ya sa'i boleh, sa'i boleh. Ya. Karena sa'i itu tempat di mana itu bukan bagian dari masjid. Ya, mabit di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, terus lempar jumroh boleh itu semua. Ya. Baik. Saya kira ini dulu ya.